Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam, nama budaya, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi sahabat bahasa. Baik, kita kembali lagi di sini di Bidas Bincang Duta Bahasa bersama saya Indra Wahyu Kenigara selaku moderator, dan tentunya kita pada pagi hari ini akan membahas terkait dengan topik yang sangat luar biasa terkait dengan pemahaman dan pengetahuan duta bahasa sekaligus Gen Z dalam penggunaan dan pengutamaan bahasa Indonesia di ruang publik. Tentunya saya tidak sendiri, saya bersama narasumber yang sangat kece badai. Di situ ada Kak Arum Dwi Setianingsih yang akrab dipanggil Kak Arum. Halo Kak Arum. Halo sahabat bahasa. Oke, baik Kak Arum, gimana nih kabarnya? Ini kabarnya akhir-akhir nih baik-baik saja, alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Oke, sahabat bahasa sekalian, Kak Arum adalah seorang Gen Z yang sangat luar biasa produktif dan aktif. Beliau adalah duta bahasa tahun 2021 dan juga mahasiswa S2 dan juga sebagai pengajar di ruang guru. Betul Kak Arum? Betul sekali. Nah, Kak Arum, saya penasaran nih, mungkin sahabat bahasa di rumah juga penasaran terkait dengan, kan Kak Arum adalah seorang Gen Z dan juga seorang duta bahasa. Lantas persepsi Kak Arum terkait dengan penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar di ruang publik itu seperti apa? Oke, baik, terkait dengan penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar di ruang publik, itu salah satunya menjadi perhatian sampai dengan saat ini. Kenapa? Hal ini dikarenakan itu menggambarkan keadaan suatu bahasa dan perilaku masyarakat terkait dengan bahasa tersebut. Artinya, bahasa Indonesia di ruang publik itu tidak sekedar bahasa yang terpajang dan dipertontonkan kepada masyarakat. Yang mana artinya bahasa Indonesia itu adalah sebagai jati diri bangsa dan bahasa negara yang memang sudah seharusnya itu melekat dalam diri kita. Contohnya saja itu penamaan tempat yang ada di Kota Mataram. Contohnya saja kita dulu tahu bahwa ada Mataram Mall. Nah, yang sekarang itu sudah berubah namanya menjadi Mall Pelayanan Publik seperti itu gitu. Oke. Nah, Kak Arum, Gen Z kan identik nih dengan pencampuran bahasanya yang biasanya pakai bahasa campuran bahasa asing dan juga pakai bahasa Inggris dan juga pakai bahasa Indonesia yang kayak seperti which is atau segala macam seperti itu. Nah, apakah Gen Z cenderung menggunakan bahasa gaul atau campuran bahasa asing saat mereka berkomunikasi di ruang publik? Jadi kita juga sebagai Gen Z ya, Indra. Jadi biasanya Gen Z itu cenderung menggunakan bahasa-bahasa gaul dan menggabungkan beberapa kosakata bahasa Inggris dengan bahasa Indonesia. Yang mana kita kan sebagai Gen Z itu sering buka sosmed nih. Nah, suka buka sosmed yaitu seperti Instagram dan TikTok. Dan di situ memang banyak konten-konten yang seliweran seperti itu. Dan kita biasanya menggulir konten-konten yang menurut kita menarik. Nah, akan tetapi kita terkadang sebagai Gen Z itu tidak menyadari bahwa kita sering kali mengabaikan penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar dan menggunakan bahasa Inggris sebagai kosakata atau bahasa sehari-hari kita. Misalkan ketika kita mau beli makan dengan teman-teman kita bilangnya, kamu mau beli apa? Aku kayaknya prefer beli nasi padang deh daripada siomay. Nah, padahal prefer itu sendiri itu artinya adalah bagaimana menjelaskan suatu perbandingan. Padahal kan kita bisa bilang, oh lebih baik aku membeli nasi padang seperti itu. Nah, terkait dengan bagaimana alasan Gen Z menggabungkan antara bahasa Inggris dengan bahasa Indonesia, kayaknya menurut saya Gen Z itu lebih banyak menggunakan bahasa Inggris ketimbang dengan bahasa Indonesia, dikarenakan mereka itu sering melihat konten-konten yang terkait dengan bahasa Inggris. Itu pertama. Dan yang kedua, itu biasanya Gen Z sering menonton film yang berbahasa Inggris. Dan yang artinya mereka itu secara tidak langsung melatih bagaimana bahasa Inggris mereka, yaitu bagaimana pronunciation-nya mereka. Yang artinya di situ mereka lebih sering menggunakan bahasa Inggris dan mereka memahami arti-artinya terkait dengan bahasa Inggris itu. Dan mereka, saya rasa, kenapa mereka lebih sering menggunakan bahasa Inggris dibanding bahasa Indonesia?
karena mereka ingin show off, istilahnya kayak ingin terlihat berbeda daripada yang lain, seperti itu. Terlihat gaul ya. Iya, betul sekali. Betul. Oke, terus bagaimana penggunaan bahasa Indonesia Gen Z di media sosial mempengaruhi citra dan identitas mereka? Oke, terkait dengan bagaimana penggunaan bahasa Indonesia Gen Z di media sosial memengaruhi citra dan identitas mereka, itu tentunya saya sudah melihat beberapa Gen Z itu sudah sudah menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Akan tetapi beberapa Gen Z itu juga kadang mengabaikan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Kenapa? Karena tadi saya bilang kita Gen Z itu lebih sering menggunakan media sosial untuk melihat konten-konten yang memang tidak menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, seperti itu. Jadi kita lebih sering melihat konten-konten yang istilahnya lebih banyak menggunakan bahasa Inggris atau bahasa slang, seperti itu. Jadi seharusnya kita sebagai Gen Z itu sedari dini untuk untuk lebih sering atau membuat konten yang terkait dengan bahasa Indonesia, seperti itu. Jadi pelan-pelan mungkin kita akan merubah kebiasaan itu, dan tentunya hal itu akan berdampak terhadap bagaimana kita menggunakan bahasa Indonesia itu secara baik dan benar. Karena memang bahasa Indonesia itu kan bahasa nasional kita, artinya itu akan memperkuat nasionalisme kita sebagai warga negara Indonesia, seperti itu. Termasuk Gen Z. Iya, betul sekali. Nah, kan dari permasalahan-permasalahan tadi, mungkin Kak Arum sebagai duta bahasa, mungkin ada cara atau mungkin ada saran seperti apa seharusnya kita sebagai Gen Z harus bersikap di media sosial terkait dengan perkataan kita. Oke, terkait dengan bagaimana cara kita sebagai duta bahasa, bagaimana cara kita mengutamakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, atau bagaimana saran ya terkait bagaimana kita menggunakan media sosial yang baik dan benar, itu adalah pertama, kita melihat di media sosial itu banyak terjadi istilahnya kayak bullying dan lain sebagainya. Pertama, tentunya kita harus menghindari bahasa yang tidak sopan, karena saya melihat di media sosial ketika saya menggulir informasi-informasi yang ada, itu biasanya menggunakan bahasa-bahasa kotor atau bahasa yang memang merugikan orang lain, seperti itu. Terus yang kedua, tipsnya adalah kita harus menggunakan kalimat yang efektif dan juga tepat. Nah, sedari dini kita sebagai Gen Z, apalagi sebagai duta bahasa, itu kita harus menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Walaupun sekarang kita ketika nongkrong atau keluar dengan teman-teman kita, itu biasanya kita, gini, which is atau preferly dan lain sebagainya. Jadi kita itu sebagai duta bahasa itu seharusnya menyosialisasikan terkait dengan bagaimana penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar, seperti itu. Oke, baik. Nah, ngomongin perihal komunikasi efektif, Kak Arum. Nah, bagaimana menurut Kak Arum nih terkait dengan peran bahasa Indonesia dalam pembangunan komunikasi efektif di ruang publik? Oke, terkait dengan peran bahasa Indonesia dalam membangun komunikasi efektif di ruang publik, itu peran bahasa Indonesia itu sangat penting untuk membangun komunikasi efektif di ruang publik. Kenapa? Karena penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar itu dapat menunjukkan rasa cinta kita terhadap nasionalisme kita juga, dan sebagai identitas bahasa Indonesia. Dan bahasa Indonesia itu umumnya digunakan masyarakat untuk berinteraksi satu sama lain. Artinya masyarakat Indonesia itu sudah sering menggunakan bahasa Indonesia yang memang seharusnya, dan akan tetapi kita sebagai Gen Z terkadang memang melupakan hal itu. Nah, itu sih yang menjadi peran bagaimana bahasa Indonesia itu membangun komunikasi efektif di ruang publik, seperti itu. Oke, misalnya nih Kak Arum nih ada mendapatkan fenomena penggunaan bahasa daerah atau bahasa slang. Nah, terus respon Kak Arum tuh gimana? Misalnya penggunaannya itu di ruang publik. Oke. Jadi saya sering kali menemukan menemukan Gen Z yang memang biasanya itu menggunakan bahasa slang ya, bahasa slang atau bahasa Inggris. Nah, contohnya saja ketika kita presentasi di kelas. Nah,
jadi ketika presentasi di kelas kita umumnya itu adalah menggunakan bahasa yang cenderung adalah bahasa Inggris. Nah, seperti itu. Jadi semisalkan kita mendapat giliran untuk presentasi maju di depan kelas. Jadi biasanya yang kita lakukan itu adalah mengatakan baik, next. Nah, jadi itu umumnya dan sampai saat ini itu orang-orang berkata oke, next. Nah, selanjutnya padahal kalau semisalkan yang baik dan benar itu adalah kita menggunakan kata selanjutnya. Seperti itu. Nah, itu adalah salah satu yang saya sering temukan dan itu ketika saya mengajar juga biasanya ada presentasi yang saya sering suruh anak-anak saya di ruang guru. Jadi saya selalu bilang bahwa coba usahakan menggunakan bahasa yang baik dan benar. Jadi bagaimana saya menggunakan bahasa yang baik dan benar itu tidak hanya saya aplikasikan di seputar duta bahasa saja, tapi saya aplikasikan juga ketika saya mengajar di ruang guru seperti itu. Saya berusaha mengajar bukan hanya kita yang harus tahu bagaimana penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar, tapi anak-anak yang saya ajar itu juga harus tahu terkait misalkan bagaimana mereka mengatakan Oke, selanjutnya terus bagaimana mereka tahu artinya ini HP itu adalah gawai dan lain sebagainya. Jadi hal-hal sekecil itu bisa merubah bagaimana mereka menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar seperti itu, Indra. Oke. Nah, lantas Karum, menurut Karum sebenarnya seperti apa sih seorang Gen Z itu dapat berkontribusi dalam melestarikan bahasa Indonesia yang baik dan benar di ruang publik? Oke, bagaimana kontribusi bagaimana kontribusi Gen Z untuk melestarikan bahasa Indonesia? Bukan melestarikan, Indra, tapi lebih tepatnya kita mengutamakan bahasa Indonesia Bagaimana cara kita sebagai Gen Z? Pertama, kita menyadari bahwa Gen Z itu adalah generasi yang dikit-dikit tuh sosmed, dikit-dikit tuh upload ke story, dikit-dikit upload ke cerita yang mana di Instagram, Facebook ataupun TikTok. Nah, biasanya dikit-dikit kita melihat suatu tempat kita upload lagi di sini. Nah, jadi itu tuh jadi salah satu yang menjadi perhatian kita bahwa ketika kita mengupload sesuatu kita perhatikan bagaimana takarir ataupun bagaimana penulisan yang baik dan benar di dalam bermedia sosial. Nah, jadi bukan hanya ketika kita bertemu dengan orang banyak, tapi kita harus memperhatikan bagaimana penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar ketika kita bermedia sosial seperti itu. Nah, bagaimana terkait dengan kontribusi yang dilakukan oleh Gen Z? Saran saya itu adalah kita itu membuat konten kebahasaan yang terkait dengan entah itu literasi ataupun yang lainnya. Nah, dengan cara itu orang-orang kan tahu nih, biasanya Gen Z itu mengupload konten yang istilahnya bukan tidak ada faedahnya, tapi konten yang tidak mengandung unsur bahasa Indonesia yang baik dan benar seperti itu. Nah, kita sebagai duta bahasa dan sebagai Gen Z itu kita coba mengupload atau mengunggah konten-konten yang terkait dengan bahasa Indonesia yang baik dan benar ke Instagram ataupun ke TikTok. Nah, dengan cara itu pengikut-pengikut kita yang ada di Instagram ataupun TikTok akan melihat konten tersebut. Nah, dengan cara itu teman-teman atau pengikut yang ada di Instagram akan melihat, wah ternyata gini loh cara penamaan tempat usaha yang baik dan benar seperti itu. Dan ternyata di Kota Mataram ini memang masih banyak penamaan tempat usaha atau instansi-instansi yang menggunakan fasilitas umum itu masih menggunakan bahasa asing atau bahasa Inggris seperti itu, Indra. Jadi kita sebagai Gen Z sudah seharusnya kita sadar akan hal itu, karena kita itu adalah dikit-dikit kita menggunakan bahasa Inggris, dikit-dikit kita menggunakan bahasa daerah dan lain sebagainya. Tapi bukan bahasa daerah itu tidak penting dan bahasa Inggris itu tidak penting, tapi sesuai dengan Trigatra Bangun Bahasa itu kita harus mengutamakan bahasa Indonesia, melestarikan bahasa daerah dan menguasai bahasa asing. Nah, jadi apa yang kita harus utamakan? Yang harus kita utamakan itu adalah bahasa Indonesia. Nah, jadinya peran kita sebagai Gen Z itu adalah pertama kita harus mengunggah konten yang terkait dengan kebahasaan tadi saya bilang. Jadi
Dengan apa? Kita melihat nih, ketika kita sudah membuat konten terkait dengan bebas lah, mungkin kita membuat konten terkait dengan bagaimana kita menjadi seorang pewara, itu adalah sebuah konten. Nah, jadi orang-orang nih tahu, oh ternyata ini loh kesalahan-kesalahan berbahasa yang sering digunakan oleh seorang pewara atau seorang MC. Jadi orang-orang tuh tahu bagaimana cara kita menjadi seorang pewara yang baik dan benar, dan dari situ orang-orang akan melihat konten kita, wah ternyata terdapat perbedaan konten-konten yang memang sebelumnya itu tidak menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, dan yang mana yang menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Jadi dari situ orang-orang kan secara tidak langsung akan belajar dengan konten kita. Nah, jadi kita sebagai Gen Z dan sebagai duta bahasa berhasil untuk menginfluence atau memengaruhi mereka. Oke. Lalu dari hal itu nih, Kak Rom, apakah perlu ada regulasi atau norma yang lebih ketat dalam penggunaan bahasa Indonesia tersebut? Oke, terkait dengan regulasi atau norma yang lebih ketat terkait dengan penggunaan bahasa Indonesia di ruang publik, itu menurut saya sebagai Gen Z itu kita perlu sadar saja, karena memang ini sudah tercantum di pasal 24 tahun 2009 yang mana itu terkait salah satunya adalah tentang bahasa. Nah, artinya kita sebagai Gen Z itu memang harus sadar bahwa bahasa Indonesia itu adalah bahasa yang penting dan itu adalah bahasa negara kita sendiri. Nah, yang mana bahasa itu sangat berpengaruh ketika kita berkomunikasi dengan orang banyak. Nah, yang mana tentunya itu akan berpengaruh terhadap semua orang ya, tentunya Indra. Nah, jadi kita sebagai Gen Z harus belajar bagaimana kita istilahnya mengurangi penggunaan bahasa slang itu dan mengganti dengan bahasa Indonesia yang baik dan benar seperti itu. Oke. Nah, biar saya tahu dan teman-teman sahabat bahasa di rumah tahu, sebenarnya seberapa penting penggunaan bahasa Indonesia yang tepat dalam penamaan tempat umum di Indonesia atau di sekitar kita lah. Oh, di sekitar kita. Oke. Jadi terkait dengan penggunaan bahasa Indonesia yang tepat dalam penamaan tempat umum di Indonesia, itu bukan di Indonesia saja ya, tapi kita lihat dulu, nggak usah yang terlalu besar lingkupnya, kita lihat yang di sekitar kita. Nah, yang di Kota Mataram itu kemarin saya sempat membuat konten kerida terkait dengan penamaan tempat usaha di Kota Mataram. Nah, setelah saya telusuri dan saya menjelajahi di Kota Mataram bahwa masih banyak sekali itu penamaan tempat usaha yang masih salah. Dalam artian yang salah ini adalah dia terlalu banyak menggunakan bahasa asing. Iya, Indra. Jadi menggunakan bahasa asing, dan saya melihat kemarin sekitar ada 10 tempat yang mana kemungkinan yang benar itu hanya 3. Seperti itu, Indra. Yang benar itu hanya 3. Yang artinya di sini harus ada peran antara Balai Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat dan beberapa instansi-instansi yang ada di Nusa Tenggara Barat, yang mana nanti Balai Bahasa memang sudah melakukan pendampingan kepada instansi-instansi tersebut. Dan saya rasa di sini Gen Z juga harus tahu bagaimana penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar di ruang publik. Contohnya saja, ketika mungkin Indra dan teman-temannya ya, Indra dan teman-temannya nongkrong ke suatu tempat, semisalkan di Tomorrow Cafe. Nah, jadi Indra hanya tahu, oh ini tempatnya untuk buat beli kopi, tapi Indra tidak tahu apakah tempat tersebut sudah menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Nah, padahal sejatinya kalau kita lihat Tomorrow Coffee itu adalah penggunaan itu salah. Nah, jadi yang benar itu adalah kopi Tomorrow, seperti itu. Nah, selanjutnya ada lagi seperti tadi saya sebutkan di Mataram Mall itu, yang mana dulunya adalah Mataram Mall dan sekarang sudah berganti sebagai Mall Pelayanan Publik. Jadi istilah mall itu tidak double L tapi MAL. Ya, seperti itu. Nah, itu salah satu contohnya. Dan kemarin terkait dengan konten kerida, banyak sekali saya melihat kesalahan-kesalahan yang
masih ada terkait dengan fasilitas umum juga, itu masih banyak instansi-instansi yang memang masih salah menggunakan fasilitas umum dengan bahasa asing atau bahasa Inggris seperti itu. Dan selanjutnya ketika kita misalkan nih sampai di Lombok, nah itu kan ada tulisannya welcome to Mataram. Nah, kenapa kita tidak, instansi tersebut tidak mengganti dengan selamat datang di Kota Mataram? Nah, itu adalah salah satu bentuk dari penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Jadi saya rasa itu bisa menjadi konten ya, biar dilirik oleh pemerintah seperti itu. Jadi dengan tidak sadar orang-orang akan terinfluence atau terpengaruh dengan konten-konten yang ada di sekitar kita. Jadinya kita belajar dan teman-teman yang melihat dari konten kita itu pun belajar seperti itu. Oke, tadi Kak Harum ada membahas terkait dengan penamaan tempat umum itu menggunakan bahasa asing. Nah, pandangan Kak Harum terkait dengan hal tersebut tuh kayak gimana? Oke, terkait dengan tempat umum yang memang menggunakan bahasa asing atau campuran bahasa asing dan bahasa Indonesia, saya rasa itu perlu sesegera mungkin untuk dirubah, karena hal ini tentunya sesuai dengan Trigatra Bangun Bahasa tadi, yaitu mengutamakan bahasa Indonesia, melestarikan bahasa daerah, dan menguasai bahasa asing, yang mana kita itu harus mengutamakan bahasa Indonesia terlebih dahulu. Kenapa? Karena konten-konten atau fasilitas-fasilitas umum yang ada ini memang menggunakan bahasa asing atau bahasa Inggris. Nah, yang mana seperti tadi saya bilang mall, terus habis itu ada Tomorrow dan tempat-tempat usaha yang lainnya yang memang pernah saya jelajahi, itu kebanyakan menggunakan bahasa Inggris. Yang artinya itu kita sebagai Gen Z harus memerhatikan hal tersebut. Yang mana kita ya biasanya kita sering kesana kemari, terus habis itu kita ngopi atau nongkrong di Tomorrow, ataupun misalkan nih kita ke Istora Sport. Nah, Istora Sport itu adalah tempat menjual sepatu sebenarnya. Nah, jadi bisa aja kita menggantinya itu toko olahraga Istora. Nah, itu adalah salah satu bentuk penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar menurut saya. Jadi kita sebagai Gen Z harus peka terhadap hal tersebut. Jadi coba nih nanti mungkin Indra mengajak teman-teman untuk berkeliling ke di Kota Mataram, lihat nih satu persatu kira-kira mana yang mana yang salah seperti itu dan mana yang benar. Jadi kalau saya melihat kemarin masih banyak, jadi kayak toko bunga itu disebutnya apa ya, florist. Nah, padahal bisa aja tuh Valentine, toko bunga Valentine seperti itu. Nah, jadi hal-hal sesederhana itu jadi kita harus perhatikan menurut saya. Jadi kebiasaan kayak soalnya takutnya nanti dilihat sama orang luar, terus dibacanya seperti itu, jadi kebiasaan. Iya, betul sekali. Jadi kita sebagai Gen Z istilahnya, apalagi kita sebagai duta bahasa, itu adalah representasi ya, sebagai istilahnya role model. Jadi orang melihat kalau misalkan konten kita itu terkait dengan bahasa Indonesia yang baik dan benar, itu orang-orang kan bakalan lihat nih, oh ini si Arum mungkin sebagai duta bahasa akan menginfluence atau mempengaruhi kita terkait dengan bahasa Indonesia yang baik dan benar itu. Nah, kenapa? Apa yang membedakan kita dari mereka? Kita tuh unik, karena kita mengutamakan bahasa Indonesia di dalam konten-konten kita. Nah, sedangkan orang-orang lain tuh masih tidak aware atau tidak menyadari bahwa yang mereka buat konten-konten itu adalah mereka tidak mengutamakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Jadinya kita sebagai duta bahasa dan sebagai Gen Z itu harus menggencarkan istilahnya Trigatra Bangun Bahasa ini tadi gitu. Oke. Nah, tapi kan walaupun kita seorang Gen Z dan juga seorang duta bahasa, namun ranah kita kan masih tidak tercakup luas. Nah, terus tadi Kak Harum ada ngebahas terkait dengan peran pemerintah. Nah, saya pengen tahu lebih dalam terkait dengan seperti apa sih, masih dalam lingkup penamaan ruang publik. Seperti apa sih seharusnya peran pemerintah dalam mengutamakan bahasa Indonesia untuk penamaan tersebut?
Oke, terkait dengan peran instansi pemerintah atau pengelola tempat umum dalam mengutamakan bahasa Indonesia dalam penamaannya, itu saya rasa Balai Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat itu sudah melakukan pendampingan terhadap instansi-instansi yang memang masih salah menggunakan fasilitas umum atau menamai fasilitas umum atau tempat-tempat yang ada di kantornya atau di sekitar kita itu. Jadi peran Balai Bahasa ini memang sangat penting, yang mana Balai Bahasa itu juga sudah melakukan pendampingan terhadap instansi tersebut. Dan tentunya saya rasa ketika sudah dilakukan pendampingan, mari di instansi-instansi tersebut sesegera mungkin untuk merubah hal tersebut, yang mana tentunya hal ini akan menjadi contoh bahwa instansi atau di Kota Mataram itu sudah melaksanakan atau mengutamakan Trigetra Bangun Bahasa tadi. Jadi kita harus mengutamakan bahasa Indonesia, melestarikan bahasa daerah serta menguasai bahasa asing. Nah, semisalkan ada yang bilang, seharusnya kan kita harus menguasai bahasa asing gitu. Karena kan banyak bule yang datang ke Lombok mungkin ya. Nah, mungkin ke Gili Trawangan dan sebagainya. Memang kita harus menguasai bahasa asing, tapi sesuai dengan Trigetra Bangun Bahasa tadi saya bilang bahwa kita harus pertama itu mengutamakan bahasa Indonesia. Artinya sedari ini kita ketika ada turis atau turis yang datang ke Indonesia, kita perkenalkan bahasa Indonesia seperti itu. Kita perkenalkan fasilitas yang ada di kantor, entah itu di kantor atau tempat wisata, kita kenalkan dengan bahasa Indonesia, bukan dengan kita mengenalkan itu dengan bahasa asing, tapi kita kenalkan bahasa kita kepada mereka bahwa ini loh, misalkan selamat datang di Kota Mataram, atau misalkan tadi saya bilang mal pelayanan publik, jadinya mereka tahu ini bahasa Indonesia itu adalah bahasa kita, yaitu sebagai warga negara Indonesia. Seperti itu. Nah, sejauh mana sebenarnya kita sebagai Gen Z itu peduli dan memperhatikan penggunaan bahasa Indonesia dalam penamaan jalan, gedung, atau mungkin fasilitas umum lainnya? Oke, terkait dengan sejauh mana Gen Z peduli terkait dengan penggunaan bahasa Indonesia dalam penamaan jalan, gedung, atau fasilitas publik lainnya, saya rasa beberapa Gen Z itu ada yang memerhatikan hal tersebut, tetapi lebih banyak yang tidak. Kenapa saya bilang demikian? Karena biasanya ketika nongkrong atau keluar dengan teman-teman kita, itu Gen Z selalu menggunakan bahasa Inggris, seperti itu. Dan saya yang melihat teman-teman saya yang sering menggunakan bahasa slang, saya langsung bilang, coba utamain bahasa Indonesia terlebih dahulu. Walaupun saya backgroundnya adalah bahasa Inggris, itu memang terjadi kayak istilahnya, saya adalah backgroundnya bahasa Inggris, tetapi saya mengajarkan teman-teman saya itu adalah untuk menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Jadi memang kenapa kamu guru bahasa Inggris? Enggak, saya lebih senang menggunakan bahasa Indonesia karena memang itu adalah identitas kita. Seperti itu. Jadi ketika bertemu teman-teman itu biasanya cenderung Gen Z itu menggunakan bahasa slang, itu pertama. Terus yang kedua, apalagi ketika kita itu menggulir konten-konten yang ada di media sosial terkait di TikTok ataupun di Instagram, itu biasanya kita kita sering melihat konten-konten yang memang menggunakan bahasa slang yang memang dicampur antara Indonesia dan Inggris. Nah, itu memang menjadi perhatian. Terus ketiga itu adalah ketika apalagi kita presentasi di kelas dan lain sebagainya. Nah, itu sebenarnya juga menjadi perhatian bahwa ketika kita berbicara di depan umum, itu bahasa yang kita gunakan harus menggunakan bahasa yang baik dan benar. Kenapa? Karena itu akan menjadi kebiasaan ketika kita terus-menerus menggunakan bahasa slang tersebut, gitu. Nah, terus yang keempat, biasanya kita memang tidak sadar ketika kita datang ke suatu tempat wisata ataupun ke tempat ke suatu tempat istilahnya
kita secara tidak sadar kita hanya datang, tetapi kita tidak memperhatikan bagaimana tempat usaha tersebut gitu. Oke. Jadi Gen Z memang kebanyakan tidak memperhatikan hal tersebut, tapi di sini saya tanamkan bahwa kita sebagai Gen Z, apalagi kita sebagai duta bahasa, harus menyosialisasikan terkait dengan penggunaan Trigatra Bangun Bahasa tadi, yaitu pertama mengutamakan bahasa Indonesia, melestarikan bahasa daerah dan menguasai bahasa asing. Dan tentunya jika kita sudah melakukan hal tersebut, semisalkan kita tidak menyosialisasikannya secara langsung nih ke teman-teman kita, karena kita sekarang kan apa-apa dikit-dikit media sosial, dikit-dikit media sosial. Jadi sekecil itu loh pengaruhnya. Ketika kita masukin atau mengunggah konten terkait dengan penggunaan bahasa Indonesia di ruang publik ke dalam media sosial, itu akan mempengaruhi teman-teman kita seperti itu. Oke. Jadi intinya tuh harus kita sebagai Gen Z itu harus peka terkait dengan seperti apa sih menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Termasuk yang mungkin yang paling penting menurut saya itu tadi penamaan fasilitas umum dan mungkin layanan-layanan publik lainnya seperti itu. Karena itu akan menjadi kebiasaan kita sampai kapanpun itu kalau sekali kita nggak sadar. Iya, betul sekali. Dan memang kita sebagai Gen Z itu tidak sadar akan hal itu. Yang mana ketika kita mau pergi ke suatu tempat, kita hanya datang saja. Kita tidak sadar akan hal itu, bahwa yang sering kita buat sekarang, misalkan nih, ketika Indra mengupload atau mengunggah konten apa saja, biasanya tuh orang-orang akan menulis caption, kalau bahasa gaulnya itu caption ya. Tapi kalau misalkan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, itu namanya adalah takarir. Nah, jadi takarir di dalam bermedia sosial itu harus diperhatikan. Nah, yang mana kita harus menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Nah, biasanya orang-orang nih nggak sadar ketika mereka bermedia sosial, ketika mereka menggunakan media sosial Instagram ataupun TikTok, mereka hanya bilang, apa nih ya caption yang seru kayak gitu, apa nih caption yang bagus ya kayak gitu. Padahal sejatinya itu kita harus bilang itu adalah takarir, bukan caption. Jadi hal-hal yang terkait dengan bermedia sosial dan lain sebagainya itu memang harus diperhatikan. Dimana kita harus menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, biar atau agar kita terbiasakan hal itu. Jadi tidak berkepanjangan nih salahnya. Nah, itu berlaku juga bukan hanya sebagai Gen Z, dan itu berlaku juga terhadap instansi-instansi yang memang tidak istilahnya belum merubah penamaan istilah asing yang ada di kantor mereka. Dan itu harus menjadi perhatian bahwa semua instansi itu harus mengubah itu. Itu disertai dengan pendampingan oleh Balai Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat. Gitu. Nah, takutnya juga nih Kak Arum, karena kan bahasa adalah identitas kita. Dan juga yang akan melanjutkan itu semua itu adalah kita sebagai Gen Z yang diiming-imingkan menjadi seorang pemuda yang akan melanjutkan Indonesia emas nantinya. Nah, tapi takutnya nanti bahasa Indonesia kita, identitas kita bakalan sedikit memudar dikarenakan tadi dari penamaan ruang publik sama penggunaan bahasa asing yang di media sosial seperti itu, pencampuran bahasa Indonesia dan bahasa asing. Itu takutnya nanti kita malahan bakalan menghilangkan sedikit demi sedikit seperti apa sih bahasa Indonesia yang baik dan benar itu seperti apa gitu. Nah, mungkin hanya itu aja Kak Arum. Mungkin Kak Arum ada kata-kata penutup sebelum kita tutup mungkin ke teman-teman Gen Z, sahabat bahasa sekalian. Halo sahabat bahasa, jadi sebagai penutup siniar hari ini saya berpesan kepada Gen Z dan untuk memerhatikan bagaimana penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Itu dimulai dari ketika kita bertemu dengan teman-teman kita, ketika kita berada di dalam kelas, ataupun ketika kita menjadi seorang pewarak, itu harus diperhatikan. Bahasa yang kita gunakan itu adalah bahasa yang baik dan benar. Dan terkait dengan instansi-instansi, saran saya harus sesegera mungkin untuk mengubah yang mana fasilitas umum yang sebelumnya
masih menggunakan istilah asing itu sesegera mungkin untuk dirubah. Yang mana nantinya pasti akan ada pendampingan dari Balai Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat untuk melakukan pendampingan terhadap istilah asing yang memang masih banyak yang ada di Kota Mataram seperti itu. Dan tentunya untuk Gen Z juga harus memperhatikan ketika kalian mau nongkrong atau mau pergi ke suatu tempat, itu harus diperhatikan untuk penamaannya saya. Karena kita nggak hanya misalkan nih kita tiba-tiba nongkrong di suatu kafe, terus misalkan kayak tadi Tomorrow Cafe misalkan saya bilang, nah itu diperhatikan sesedetail mungkin gitu. Jadi untuk apa? Untuk kita menyosialisasikan terkait dengan penggunaan Trigatara Bangun Bahasa ini. Oke. Itu saja. Oke Mas, makasih banyak Kak Arum atas itu dia senior kita pada pagi hari ini. Nah, itu dia terkait dengan BIDAS, Bincang Duta Bahasa. Bahasa adalah cermin dari bangsa, dan kita sebagai Gen Z, kita harus menggunakan bahasa Indonesia dengan bangga tentunya. Karena di dalamnya terpancar identitas dan jiwa kita. Nah, itu dia sahabat bahasa. Saya Indra Hoyonegara, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi.